Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku ingin ngejelasin habit tracker yang udah aku buat, dan teman-teman nanti bisa juga langsung check out di link ID ya, tepatnya di tokoku. Harganya murah banget, cuman Rp5.000 aja. Kamu sudah bisa mendapatkan habit tracker yang sangat lengkap, dan di sini aku akan menunjukin cara makainya. Di sini kamu bisa menentukan kapan kamu ingin memulai habit trackernya. Misal kalau misalnya kamu sekarang ada di tanggal sekarang saya buat videonya itu di Februari ya, di Februari tanggal 1, kamu bisa langsung tentuin. Dan di sini nanti kamu untuk week 1, week 2 dan seterusnya sampai week 4 itu bakal menyesuaikan situ tanggalnya. Bisa dilihat tanggal 1 itu hari Minggu. Nah, benar kan, hari Minggu ya? Ya kan, hari Minggu tanggal 2, 3 dan seterusnya sampai tanggal 28 sampai akhir Februari gitu ya. Di sini juga ada extra days-nya. Nah, kalau misalkan dia sampai tanggal 31 itu, nah di sini kamu juga bisa menambahkan ya, atau kamu bisa, kalau di sini tampilan laptop nanti kita akan tunjukkan juga, aku akan tunjukin juga di tampilan HP seperti apa. Tapi kalau misalnya di tampilan laptop dan agak sulit mau digeser kanan kiri, teman-teman males gitu ya, teman-teman tinggal klik CTRL minus aja, CTRL minus untuk ngecilin gitu ya. Atau bisa saja langsung dari sini, di sini di sebelah bintang di bagian untuk mencari di sini, nah ada kaca pembesar. Nah, langsung ditekan tambah saja atau ditekan kurang untuk menentukan tampilan mana yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat atau bisa isi gitu ya. Di sini kita besarin saja. Nah, di sini bisa isi nih rutinitas teman-teman atau habit yang teman-teman ingin bangun selama 1 bulan ke depan gitu ya. Namanya juga monthly ya, monthly habit tracker. Jadi di sini per bulan aja. Nah, di sini misalnya teman-teman pengen baca buku misalnya, di sini langsung ketik saja reading books gitu ya, atau baca buku, terserah mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nggak ngaruh, bebas aja ya teman-teman. Nah, di sini ini adalah progresnya. Jadi sini teman-teman bisa nge-track progres teman-teman membaca buku selama sebulan ya. Dan yang menariknya dari Monthly Habit Tracker ini adalah setelah kamu nge-track selama sebulan di sini ada laporannya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah misalnya udah 67% atau berapa persen lah gitu, atau udah setidaknya sedikit demi sedikit ya progresnya kelihatan, dan di sini ada kelihatan nih ininya. Nah, gitu ya. Di sini ada kelihatan untuk di sini ada kelihatan nih teman-teman untuk persentasenya. Nah, gitu ya. Itu isi persentase teman-teman reading books itu kelihatan banget. Di sini ada persentasenya, di sini ada progress barnya teman-teman. Jadi semakin teman-teman melakukan banyak sekali progres, dapat mempertahankan progresnya sampai akhir, maka barnya akan semakin panjang gitu ya. Begitu juga dengan rutinitas lain yang teman-teman mau bangun. Tuh, di sini juga ada laporan per harinya juga. Jadi tidak hanya per habitsnya saja yang ada barnya atau laporannya, tetapi juga per harinya juga ada. Misalnya di sini dalam 1 hari ini, Sunday ini, habits teman-teman itu terpenuhi semua misalnya gitu ya. Nah, misalnya habits teman-teman selain baca buku itu ada ya, misalnya mungkin ngedit gitu ya, bukan ngedit, mancing atau banyak lagi nonton anime, nonton drakor, mungkin belajar dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman sudah komplit semua, di sini ya, mancing udah, nonton anime udah, dan semuanya udah dalam 1 hari ya, makanya ini ada 100% gitu ya.
progresnya sudah sampai 100% karena kamu sudah melakukan semua habits kamu. Nah, di sini ini ada ombak ya. Kalau misalkan semuanya terpenuhi, maka ombaknya akan memiliki ukuran yang sangat besar. Kalau misalkan baru kecil doang, kalau misalkan baru 1 atau 2 habit saja yang terpenuhi dalam satu hari itu, maka ombaknya kecil saja gitu ya. Ombaknya kecil gitu, nggak gede ombaknya gitu ya. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat mood teman-teman dalam satu hari itu, apakah mood teman-teman bagus apa enggak, dan itu cuma 1 sampai 10 ya. 1 2 3 4 nggak bisa pakai koma ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman merasa hari ini mantep banget gitu ya, dan kamu bisa rate-nya menjadi 9 gitu ya. Dan di sini ada berbagai emoji yang disajikan tergantung rating seberapa menyenangkan atau seberapa menyedihkan hari yang kamu jalani gitu ya. Kalau misalkan hari ini kesel banget, kamu moodnya nggak enak banget gitu ya, mood kamu sedih atau kesel, nah mungkin bisa di rate 1 gitu ya. Nah maka di sini emojinya akan menyesuaikan. Di sini emoji marah ya gitu, mungkin karena memang sibuk banget sampai habit kamu ini kamu nggak bisa jalanin, makanya kamu kesel gitu ya, dan sebagainya. Nah gitu ya, di sini disajikan dalam 4 weeks ya, dan begitu ya. Itu kamu bisa isi sendiri, nanti kamu bisa kosongin juga ya, sesuai dengan rutinitas atau habits yang ingin kamu bangun. Dan kamu bisa kamu bisa reset dari awal ya. Jadi kamu kosongin dulu. Misalnya di sini kamu cuman pengen ngebangun beberapa habits doang, nggak perlu banyak-banyak. Ini kan kebanyakan nih, sampai berapa habits nih? Sampai 3 banyak lah gini ya. Nah kalau misalnya kamu cuman pengen 3 aja, misalnya baca buku, mancing, sama nonton anime doang, sisanya nggak mau, atau kamu punya beberapa habits yang kamu pengen bangun tapi nggak sebanyak ini, nah gampang aja, kamu bisa aja langsung hapus semuanya. Caranya gimana? Caranya tinggal di klik kiri. Kalau misalkan di desktop itu klik kiri hold, klik kiri ditahan, terus diturunin ke bawah sampai ke yang terakhir, terus tinggal klik kanan dan hapus delete rows ya, delete rows. Tuh, mungkin sekian dariku, dan nanti aku akan tampilkan juga tampilan di HP-nya seperti apa. Stay tune. Dan di sini itu tampilan kalau dari HP ya teman-teman. Jadi di sini monthly habit trackernya, filenya kalau misalkan dibuka dari HP, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman bisa isi sendiri, teman-teman bisa zoom, lalu bisa isi habit yang teman-teman ingin bangun gitu ya, yang ingin dibentuk. Apa ya, habit positif ya, mungkin ya baca novel. Nah selama 1 bulan itu teman-teman bisa isi, mungkin dari day 1, day 2, day 3 dan sebagainya sudah bisa diisi ya teman-teman. Di sini progress barnya juga ada gitu. Terus di sini kalau misalkan teman-teman ingin mengisi kapan teman-teman mau mulai, teman-teman bisa buka di bagian tanggal ini. Nah setelah itu teman-teman klik kalender di sebelah kiri alfabet ini ya. Nah kalender nanti muncul, teman-teman mau mulai tanggal berapa. Misalkan teman-teman baru nemu video ini tanggal 4 Februari gitu ya. Nah tinggal pencet, tinggal tekan atau klik di 4 Februari, maka langsung klik OK, terus langsung disesuaikan secara otomatis gitu ya. Dari hari setiap tanggal, setiap hari untuk setiap tanggalnya itu sudah disesuaikan selama sebulan di template ini gitu. Nah teman-teman bisa sesuaikan, bisa rating juga mood teman-teman, apakah lagi bagus, apakah lagi jelek gitu ya. Nah teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh. Nah berikut tampilan dari HP ya.
Seperti itu. Simple. Dan mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan teman-teman mau check out, teman-teman tertarik dengan Monthly Habit Tracker ini, teman-teman langsung bisa check out di link yang akan aku sediakan di deskripsi di bawah. Mungkin teman-teman bisa cek. Dan sekian dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.